kayaknya 2016 gitu deh. Nah, jadi teman-teman, terima kasih banyak. Nama saya Dian Novita. Saya saat ini aktif di Divisi Perubahan Hukum LBH Apik Jakarta. LBH Apik itu apa sih? LBH Apik itu adalah sebuah organisasi bantuan hukum yang fokus terhadap isu perempuan dan anak. Jadi memang kita mengadvokasinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu ya. Nah, LBH Apik kebetulan ada 16 kantor sebenarnya di Indonesia, tetapi saya saat ini aktif di kantor yang di Jakarta. Jadi di LBH Apik Jakarta. Kalau 16 kantornya ada di Medan, ada di Pontianak, Nusa Tenggara Timur, juga ada di Flores gitu ya. Kemudian ada di Lombok, Mataram kayak gitu. Pokoknya banyak deh, ada Pontianak, bahkan sampai Jayapura. Nah, itu kalau aktivitasku ya saat ini masih di LBH Apik Jakarta. Dulu juga pernah sempat di Rumah V gitu ya, sempat di Rumah V. Jadi relawannya cukup pernah setahun, kemudian jadi pendamping ya, pendamping di rumah aman yang dikelola Rumah V di Batam. Nah, jadi sama Rumah V itu satu hal yang sudah familiar lah, diskusi dengan teman-teman dan dengan Tasya, dengan Imam itu udah kenal cukup lama, dan sekarang seneng banget bisa kenal dengan yang lain-lain lagi, namanya macam-macam nih, ada Ranggi, ada Peter, ada siapa tuh, banyak di sini. Nah, jadi kakak angkatan relawan RF. Oh iya. Jadi ini hari ini tuh sebenarnya kayak reunian gitu loh, seneng banget bisa bareng teman-teman dan relawan-relawan Rumah V lagi hari ini. Oke, kita langsung aja ini Imam ya. Oke. Baik teman-teman, sebelumnya hai, salam kenal juga semuanya. Jadi sebelumnya kita akan diskusi soal paralegal. Jadi sebenarnya boleh juga teman-teman ngobrol gitu ya, teman-teman boleh ngomong gitu di dalam sesi ini. Misalnya kalau aku beberapa hal bertanya misalnya. Sebelum aku masuk ke materi, aku pengen tahu dulu dari konsep teman-teman itu paralegal itu apa gitu. Ada yang mau kasih ini nggak? Kasih pendapat nggak? Paralegal itu apa sih? Atau pernah dengar nggak soal paralegal? Dan kalau pernah dengar, paralegal itu apa gitu? Silakan teman-teman bisa raise hand mungkin atau langsung berpendapat. Langsung jawab. Aku mau berpendapat. Kak Happy ya, Kak Happy. Biasa gede sekali mic-nya ya. Silakan Kak Happy. Mic-nya gede. Sebentar aku sambil ngecas ya, ternyata baterainya Iya. Mau habis. Silakan Kak Happy. Silakan Kak Happy. Oke. Jadi sebenarnya thank you untuk waktunya. Sebenarnya aku mau ngomong itu kan aku nggak tahu. Jadi penanggapan di aku paralegal itu, para itu kan orang, para manusia gitu. Legal itu kayak ngomongin yang kriminal-kriminal, kejahatan-kejahatan, itu sih yang pertama terbenak di aku, karena nggak ngerti, baru pertama kali kayaknya kata paralegal apa ya, atau aku yang nggak tahu, aku terbelakang apa gimana ya, jarang dengar pokoknya lah. Nggak apa-apa, oke, berarti kan paralegal itu, kalau legal itu teman-teman taunya apa sih legal? Bukan hanya soal kriminal ya, legal. Legal itu dalam bahasa Inggrisnya apa coba? Resmi. Ya legal atau resmi atau hukum ya. Ya, hukum. Jadi paralegal orang-orang yang fokusnya dalam bidang hukum kayak gitu kalau secara ininya. Ada lagi yang lain? Aku sambil ngecas dulu sebentar. Yang lain silakan. Boleh yang lain? Aku mau coba jawab ya, Kak. Iya, silakan Nahda. Iya, setahu aku paralegal itu yang aku pernah dengar itu orang yang memberi bantuan hukum, tapi dia bukan pengacara, Kak. Kayak gitu. Jadi orang non dari pengacara atau di luar konteks hukum lah intinya. Dia memberi bantuan hukum untuk masyarakat kayak gitu. Oke. Terima kasih Nahda. Ya, dia memberikan bantuan hukum untuk masyarakat. Tapi kalau memberi bantuan hukum berarti masih dalam konteks hukum, ya kan? Gitu. Oh iya, nggak, maksudnya aku kiranya bukan pengacara, bukan jaksa atau apa gitu. Oke, benar. Di luar dari konteks itu maksudnya. Ya, jadi dia bukan pengacara, dia bukan jaksa, istilahnya dia bukan orang yang dapat S1 hukum, tapi dia bisa memberikan bantuan hukum gitu ya? Iya, Kak. Iya, betul sekali.
Jadi teman-teman, aku akan coba share screen dulu. Paralegal itu apa? Tapi dari yang teman-teman sampaikan sebenarnya kurang lebih hampir sama gitu ya, hampir sesuai. Paralegal itu apa gitu. Nah, bentar, aku lagi cari materiku tadi yang sudah di PDF-in Imam. Yosi malu sih. Aku padahal udah admit tadi, Yosi masih belum bisa masuk. Bisa minta tolong nggak itu, Imam? Jaringan dianya, Kak, yang jaringan. masih muter-muter. Sebentar, aku sudah ada yang di PDF-in Imam di mana aku simpen. Oke, agak lemot sedikit. Sabar ya teman-teman, dia hujan kali ya, jadi lemot. Dari aku aja nggak apa-apa, Kak? Oh ya udah, boleh. Agak lemot. Sebentar. Boleh. Bentar. Yang sesi 1 ya? Iya. Oke. Apa, siapa, dan perannya dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap anak ya. Jadi karena kita bicaranya untuk relawan Rumah Faye, tentu kita nanti akan fokusnya di pendampingan terhadap kekerasan terhadap anak ya. Oke, lanjut. Jadi kalau apa dan siapa paralegal, jadi menurut Black's Law Dictionary-nya itu ini gitu ya. Bahasa Inggrisnya gini, a person with legal skills but who is not an attorney and who works under the supervision of a lawyer or no is otherwise authorized by law to use those legal skills. Jadi benar tadi kata siapa tadi bahwa dia adalah orang yang dia memiliki kemampuan hukum ya, kemampuan pendampingan hukum, tetapi dia bukan jaksa dan dia juga bukan lawyer. Lanjut. Ya, jadi berdasarkan pengertian ini yang disebut paralegal itu seseorang yang sudah mempunyai keterampilan hukum, namun ia bukan seorang seorang penasihat hukum atau dia bukan lawyer yang profesional. Dia bekerja tetapi di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya. Jadi dia tapi punya kemampuan hukum jadi paralegal ini gitu. Dan dia bekerjanya di bawah bimbingan seorang advokat. Jadi dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, paralegal itu kalau dalam Undang-Undang Bantuan Hukum kita, dia diakui dalam Undang-Undang Bantuan Hukum dan dia mendapatkan pelatihan dari organisasi bantuan hukum dan dia juga disahkan atau dia istilahnya diketahui oleh badan atau Kanwilkumham ya. Diketahui bahwa dia bekerja sebagai paralegal di bawah organisasi bantuan hukum tertentu, namanya ada dan terdaftar. Nah, ini kalau legalitas. Tetapi kalau kita bicara soal paralegal, sebenarnya kerja-kerja paralegal itu kerja-kerja yang cukup luas ya. Kerja-kerja yang cukup luas dan di masyarakat, dan bisa jadi ada seorang paralegal ataupun dia pendamping dalam masyarakat, tetapi dia tidak di bawah bantuan hukum, di bawah organisasi bantuan hukum. Nah, orang-orang yang seperti ini disebut pendamping, tapi dia tidak di bawah organisasi bantuan hukum sehingga dia tidak punya legal ataupun posisi ataupun istilahnya dia belum diakui lah di secara Kanwilkumhamnya, secara di kantor hukumnya. Tetapi orang-orang ini bisa memberikan pendampingan ya di masyarakat. Lanjut. Jadi paralegal dalam kesehariannya, dia bertugas dan bekerja membantu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang advokat atau pengacara dalam menangani kasus, mempersiapkan kasus, gitu, dalam rangka membela kepentingan hukum kliennya. Nah, ini klien kalau kita secara umum. Tapi kalau di LBH Apik kami menyebutnya klien itu adalah mitra ya, mitra LBH Apik.
Nah, kalau di Amerika dan Inggris gitu ya, paralegal itu bekerja di kantor-kantor hukum. Jadi ada juga paralegal yang kerjanya di kantor-kantor hukum gitu. Di bidang administrasi dia juga membantu jaksa kayak gitu, membantu pengacara gitu, dia mengelola manajemen kayak gitu. Nah, itu di negara-negara seperti Amerika dan Inggris. Tetapi di Indonesia konteksnya cukup berbeda ya. Kita punya namanya paralegal berbasis komunitas atau berbasis masyarakat gitu. Nah, di Indonesia kita punya ciri khas atau kekhasan seperti itu. Nah, terus apakah orang-orang ini kemudian yang bekerja sebagai paralegal ini kemudian dia diakui, misalnya diakui kalau dia memberikan pendampingan, misalnya diakui dia ketika ke kepolisian atau kemana. Orang-orang seperti ini dia diakui ketika dia sudah diberikan pelatihan oleh organisasi bantuan hukum. Kalau dia sudah diberikan organisasi bantuan hukum yang kurikulumnya disusun oleh BPHN kayak gitu ya, atau kantor wilayah hukum dan HAM. Nah, ketika dia sudah diberikan pelatihan oleh Kanwil Kumham, kemudian dia sudah disahkan sebagai paralegal di bawah organisasi bantuan hukum, maka dia diakui legalitasnya untuk memberikan bantuan hukum, dan tidak harus orang yang punya S1 hukum ya untuk menjadi paralegal. Nah, tetapi di beberapa organisasi bantuan hukum seperti LKBH itu ya lembaga kajian dan bantuan hukum di kampus-kampus, itu rata-rata paralegalnya adalah orang-orang yang sedang belajar ilmu hukum. Nah, tetapi organisasi bantuan hukum seperti LBH APIK gitu ya, seperti LBH Jakarta, itu kami punya paralegal berbasis komunitas atau berbasis masyarakat yang mereka adalah ibu-ibu rumah tangga kayak gitu ya, kemudian Pak RT kayak gitu, atau bapak rumah tangga gitu, ataupun juga orang-orang yang di masyarakatnya yang memiliki ketertarikan dan juga keinginan untuk memberikan bantuan hukum ya, terkait hukum kepada masyarakatnya. Dan orang-orang seperti ini dilatih oleh LBH APIK. Lanjut. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan, dia paralegal dalam konteks Indonesia itu dia tidak hanya sebagai pembantu atau penghubung atau kepanjangan tangan dari kerja-kerja pengacara atau advokat gitu ya. Jadi paralegalnya di Indonesia itu dia punya ciri khas karena memang munculnya dari gerakan sosial gitu ya, termasuk adanya gerakan sosial untuk bantuan hukum bagi masyarakat di tahun 1970-an. Mungkin ada yang masih tahu, adik-adik di sini, kalau nggak tahu mungkin bisa dicari tahu, ada namanya Adnan Buyung Nasution ya, orang yang membentuk yang dulu pertama kali juga membangun organisasi bantuan hukum LBH ya, LGLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Nah, dari sinilah bentuk ataupun ciri khas paralegal Indonesia terbentuk. Jadi di Indonesia paralegal itu dia tidak terlepas dari gerakan sosial. Dia bukan hanya sekedar orang yang membantu advokat, tetapi dia juga orang yang menggerakkan masyarakat, mendampingi masyarakat, memberikan pemahaman dalam masyarakat. Jadi dia punya ciri khas untuk paralegal di Indonesia. Lanjut. Ya, di sini juga peran paralegal itu apa sih gitu ya. Jadi ada yang sudah dirumuskan peran-peran paralegal itu. Pertama, peran paralegal itu dia memberikan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan menyadari hak-hak dasarnya gitu. Kemudian fasilitasi terbentuknya organisasi masyarakat sehingga mereka dapat menuntut dan memperjuangkan hak mereka, membantu melakukan mediasi dan rekonsiliasi bila terjadi konflik. Nah, ini juga terlepas dari sejarahnya paralegal yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi salah satunya fungsi paralegal itu dia memang memberikan pendidikan kepada masyarakat gitu ya, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-haknya. Misalnya kalau relawan-relawannya Rumah Faye nanti melakukan sosialisasi kepada masyarakat, maka yang dilakukan relawan Rumah Faye adalah kerja-kerja paralegal. Walaupun dia belum legal secara istilahnya di bawah organisasi bantuan hukum, tetapi apa yang dia lakukan itu adalah kerja-kerja paralegal. Nah, kalau di Indonesia ada juga dikenal dengan istilah pendamping hukum. Nah, itu ada di dalam Undang-Undang PKDRT, Undang-Undang Anti Trafficking, itu ada istilah dengan pendamping hukum di dalam undang-undang tersebut. Nah, pendamping hukum ini dia memang tidak harus paralegal yang di bawah organisasi bantuan hukum, tetapi siapapun yang dia memang bisa
mendampingi korban, membuat korban merasa nyaman, dan juga menjadi pendamping korban dalam melihat langkah-langkah strategi terkait bantuan hukum yang dia terima. Nah, ini orang-orang seperti ini sebenarnya sudah bisa dibilang pendamping ya, pendamping hukum. Jadi agak sedikit berbeda nih dalam undang-undang kita. Kalau istilah paralegal itu dia ada dalam undang-undang bantuan hukum yang dia sudah terdaftar, itu ada kurikulumnya kayak gitu. Tetapi istilah pendamping juga dikenal di Indonesia. Nah, pendamping ini ada dalam undang-undang PKDRT atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga ada di undang-undang anti trafficking kayak gitu. Itu juga ada dikenal dengan istilah pendamping. Jadi pendamping tidak harus mereka yang di bawah organisasi bantuan hukum. Kemudian memfasilitasi bentuknya organisasi masyarakat lanjut aja nggak apa-apa. Nah, kemudian bagaimana juga paralegal juga dia menjadi mediator ketika terjadi konflik gitu. Karenanya memang diharapkan bahwa orang yang sebagai pendamping ini atau orang yang sebagai pendamping korban atau pendamping masyarakat itu memang paham tentang hak asasi manusia, apa itu hak asasi manusia. Nah, kalau dalam LBHP sebenarnya pelatihan paralegalnya panjang ya, kita belajar HAM dulu bersama, HAM dasar gitu ya. Kemudian apa itu diskriminasi kayak gitu-gitu. Nah, baru kita nanti bicara soal paralegal. Nah, tapi menurutku teman-teman mungkin bisa juga sambil berjalan nanti memang kita mencoba memahami apa sih HAM dasar, terutama ya, hak asasi manusia dasarnya seperti apa yang boleh, apa yang tidak gitu. Apa yang disebut diskriminasi kayak gitu, nanti teman-teman ini sebagai pengetahuan awal untuk ketika teman-teman bekerja sebagai paralegal ataupun pendamping nanti. Nah, ketutup. Jadi paralegal ini dia juga melakukan penyelidikan awal terhadap kasus-kasus yang terjadi bahkan sebelum ditangani pengacara. Nah, biasanya paralegal ini kan dia tempatnya di masyarakat. Dia ada di masyarakat gitu. Nah, atau organisasi misalnya contohnya Rumah Faye, dia adalah organisasi yang langsung bersentuhan dengan korban misalnya. Nah, biasanya yang awal dapat kasus ini adalah misalnya dirujuk ke Rumah Faye gitu ya, atau dirujuk ditelepon oleh polisi bahwa ada kasus misalnya trafficking anak ataupun pekerja seks anak yang harus ditangani oleh Rumah Faye. Biasanya yang melakukan penyidikan awal itu sebelum ada pengacara gitu ya, sebelum ada lawyer segala macam, itu yang melakukan penyidikan awal itu adalah mereka yang langsung bertemu dengan korban, melakukan penyidikan awal kayak gitu. Terus kemudian apa yang harus dilakukan nanti itu ada di belakang ya. Nah, itu seperti itu. Jadi yang awal kali bertemu dengan korban, kemudian mencatat apa sih istilahnya kronologis, nah itu adalah pendamping ini. Nah, alat-alat ataupun pencatatan tentang kronologis, dokumentasi kalaupun ada, ini kemudian yang akan membantu pengacara dalam melihat atau mengevaluasi kasus-kasus yang dihadapi oleh korban ke depannya. Nah, ini dia nanti akan membantu pengacara gitu, mengumpulkan bukti, informasi yang relevan kayak gitu. Lanjut. Siapa sih yang bisa menjadi paralegal? Siapa saja? Kamu, aku, gitu. Kita semua di sini sebenarnya bisa menjadi paralegal. Asalkan kita memiliki komitmen untuk melakukan perubahan sosial melalui pemberdayaan sumber daya hukum di masyarakat. Nah, bisa saja di masyarakat misalnya ingin belajar, kita kok pengennya di masyarakatnya, khususnya di sekolah kita aja misalnya, di kampus kita aja, atau di SMA kita aja. Kita belajar soal apa? Hak reproduksi siswa misalnya. Mungkin teman-teman di sini nanti ada yang coba mengadvokasi, ada teman misalnya yang dia mengalami kehamilan tidak diinginkan di SMA-nya misalnya ya. Kemudian dia terpaksa dikeluarkan dari sekolah. Mungkin teman-teman bisa melakukan bantuan terhadap anak tersebut misalnya supaya dia tetap bisa mendapatkan pendidikannya, hak pendidikannya misalnya. Nah, ini apa yang teman-teman lakukan seperti ini itu sudah disebut kerja-kerja paralegal ya. Nah, kemudian dia memiliki pengetahuan hukum dan keterampilan menjadi paralegal meskipun bukan berlatar belakang sarjana hukum. Nah, ini nggak harus sarjana hukum. Misalnya teman-teman di sini sarjana ilmu komunikasi, misalnya sarjana dari bahasa atau sastra, tetapi teman-teman memiliki komitmen dan keinginan untuk melakukan pendampingan nih. Misalnya terutama kasus-kasus anak ya yang teman-teman konsentrasi. Nah, itu teman-teman bisa menjadi paralegal terutama untuk kasus-kasus anak gitu ya. Nah, ini yang juga menjadi penting, melakukan pemberdayaan di masyarakat itu seperti apa. Misalnya teman-teman bisa kepada masyarakat sekitar.
memberikan pemahaman tentang hak anak itu apa sih. Dan biasanya paralegal kita itu sensitif atau kritis terhadap situasi masyarakat yang ada gitu. Misalnya di rumah di sekitar perumahan kita misalnya itu kok anak-anak kecil misalnya, anak-anak kecil tuh nggak ada tempat bermain misalnya ya, nggak ada tempat bermain, kemudian kita pengen tuh di masyarakat tuh ada satu tempat yang digunakan sebagai taman misalnya, karena biasanya mereka mainnya di jalan raya kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman bersama masyarakat mengadvokasi adanya tempat bermain untuk anak-anak, kemudian mengajak berbicara orang-orang penting di masyarakat misalnya RT, RW kayak gitu. Nah, apa yang teman-teman lakukan sebenarnya ini sudah termasuk tindakan-tindakan paralegal gitu. Jadi kan teman-teman mencoba memfasilitasi bahwa anak punya hak bermain gitu ya, punya hak untuk punya tempat untuk bermain segala macam seperti itu. Atau misalnya teman-teman melihat kok kayaknya banyak yang sangat fokus itu kalau ngegame gitu ya, hanya game saja anak-anak ini. Nah, seperti apa sih? Ataupun ada yang misalnya waktu itu juga teman-teman paralegal di Jakarta Utara, relawan Rumah V dulu Jakarta Utara juga kemudian fokus kok anak-anak itu banyak yang kayak ngelem gitu ya, ngelem. Tahu nggak? Ngelem. Nah, jadi kayak ngirup lem gitu, lem ibon. Nah, itu tuh yang menjadi kebiasaan mereka. Nah, kemudian kita berpikir gimana sih anak-anak ini supaya dia nggak pikirannya tuh nggak hanya ngelem. Terus apa yang bisa kita lakukan kayak gitu. Nah, itu bisa disebut sebagai tindakan ataupun paralegal ya. Jadi siapapun bisa menjadi paralegal. Intinya adalah komitmen gitu. Lanjut. Nah, biasanya paralegal ini berasal dari komunitas atau kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Nah, ini biasanya, tetapi bisa juga enggak gitu ya. Jadi dia itu korban atau survivor kalau bahasa kita ya. Kemudian kelompok yang terpinggirkan, kemudian masyarakat, buruh perempuan, misalnya ibu-ibu kaum miskin kota, korban penggusuran, korban KDRT. Biasanya mereka karena korban, nah biasanya mereka ingin punya sesuatu supaya orang-orang lain tidak mengalami hal yang seperti dia misalnya, ataupun karena dia misalnya digusur rumahnya ya, daerahnya digusur, kemudian mereka akhirnya belajar tentang bagaimana sih mekanismenya penggusuran yang baik, yang benar sebenarnya, bagaimana pergantian ganti rugi gitu misalnya, atau ganti untung kayak gitu ya. Itu kayak apa, seperti apa, dan mereka biasanya mempelajari itu dan juga didampingi oleh orang yang ahli soal tersebut gitu. Nah, biasanya mereka belajar dan mereka kemudian tertarik untuk menjadi paralegal, terutama kasus-kasus yang dialami oleh masyarakatnya kayak gitu. Lanjut. Mengapa paralegal dibutuhkan? Kalau menurut teman-teman kenapa dibutuhkan paralegal? Satu atau dua orang? Ya, silakan berpendapat teman-teman. Karena belum semua orang-orang yang berada di yang handle hukum di Indonesia tuh bisa menjangkau sampai ke bawah-bawah. Jadi mungkin butuh volunteer yang hidup bareng mereka, yang melihat langsung terus bisa bantu handle itu. Nggak semua pemerintah di ranah hukum bisa sampai ke bawah-bawah gitu. Jadi mungkin butuh paralegal untuk yang melihat itu langsung, hidup bareng mereka untuk membantu menghandle itu. Itu sih menurut aku. Ya, betul. Thank you. Jadi teman-teman, sebenarnya itu jumlah pengacara yang ada di Indonesia dengan jumlah orang miskin yang ada di Indonesia itu sebenarnya tidak sebanding ya. Pengacaranya berapa ribu misalnya, atau di Indonesia berapa. Contohnya misalnya di Jakarta. Contoh di Jakarta itu ada sekitar 41 kantor hukum, atau bukan kantor hukum, organisasi bantuan hukum. Beda lagi ya kantor hukum dengan organisasi bantuan hukum. Kalau kantor hukum tuh kayak law firm, kayak gitu-gitu. Dan mereka tidak memberikan secara cuma-cuma. Tetapi kalau yang memberikan secara cuma-cuma bantuan hukumnya itu adalah organisasi bantuan hukum. Nah, di Indonesia, organisasi bantuan hukum itu biasanya diakreditasi oleh BPHN, Badan Penyuluh Bantuan Hukum Negara. Nah, BPHN yang memberikan akreditasi di bawah kantor hukum dan HAM. Nah, jadi di Jakarta sendiri ada sekitar 41 organisasi bantuan hukum yang diakreditasi. Akreditasinya ada C, B, A gitu. Nah,
dari organisasi bantuan hukum tersebut, dari 41, teman-teman bisa bayangin aja. Misalnya kayak LBH Apik Jakarta saja, kami punya 5 orang saja gitu ya. 5 orang saja pengacara publik gitu, pengacara publik gitu. Nah, 5 orang. Tapi sementara kasusnya di LBH Apik itu ada sekitar tahun kemarin saja itu ada 794 kasus. Tahun ini nih gara-gara pandemi itu ada belum sampai akhir tahun sudah 508 kasus yang dilaporkan ke LBH Apik Jakarta. Ini berarti Jakarta itu Jakarta sekitarnya ya, Jabodetabek kayak gitu. Nah, kita bisa bayangkan dari sekian ratus kasus yang masuk ke LBH Apik, pengacaranya cuma 5. Nah, ini aku pakai perbandingannya yang ada di LBH Apik saja ya. Pengacaranya hanya 5 gitu. Nah, pasti kan banyak tuh yang tidak bisa mendapatkan pendampingan yang secara maksimal kalau itu LBH Apik saja yang mengerjakan, pengacara-pengacara LBH Apik. Maka dari itu LBH Apik sebenarnya dibantu banyak oleh para legalnya yang memang juga dididik atau dilatih oleh LBH Apik dan didampingi, diasistensi. Kalau para legal yang terdaftar di LBH Apik itu ada sekitar 53 orang yang terdaftar di kantor wilayah hukum dan HAM-nya ya di DKI Jakarta. Ada 53 orang paralegal LBH Apik yang tersebar ada di Tangerang, ada di mana-mana gitu ya, ada di Depok kayak gitu, ada di Bekasi bahkan ya, di Jakartanya sendiri gitu. Nah, kalau tidak ada 53 orang yang membantu LBH Apik, bisa bayangkan dong bagaimana rumitnya gitu atau bagaimana sulitnya atau bagaimana orang-orang yang bisa dikatakan tadi kelompok masyarakat miskin atau kelompok minoritas gitu, itu dia tidak mendapatkan bantuan hukum. Belum lagi juga kadang LBH juga kita dibantu oleh pro bono. Teman-teman tahu pro bono? Ya, pro bono itu orang-orang yang memberikan bantuan hukum tapi dia tidak dibayar ya, memberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, itu memang ada dalam undang-undang advokat ya, untuk mereka, para pengacara ini memang harus memberikan waktunya. Aku kurang tahu sih berapa jam waktunya ya, 42 jam atau berapa gitu. Itu ada dalam undang-undang advokat, berapa jumlah waktu yang harus mereka berikan untuk bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Nah, itu ada. Nah, kebetulan LBH Apik karena kita tahu ada undang-undang ini gitu, kemudian kita tawarkan kepada kepada kantor-kantor hukum dan juga pengacara-pengacara yang mau memberikan layanan bantuan hukum cuma-cuma gitu di LBH Apik Jakarta. Nah, seperti itu jadi solusinya. Bayangin kalau nggak ada paralegal seperti apa gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman. Kelompok masyarakat miskin ini juga dan kelompok rentan dan kelompok marginal ini kadang-kadang mereka sulit untuk mengakses bantuan, mengakses layanan hukum gitu ya. Teman-teman bisa bayangin. Aku nggak tahu teman-teman di sini, mungkin ada yang pernah dengar gitu ya, ketika ada kasus atau ketika butuh didampingi oleh pengacara kayak gitu, berapa banyak jumlah uang yang harus dikeluarkan gitu. Banyak banget kan, misalnya kasus tertentu lah, atau kasus misalnya teman-teman mungkin ada yang pernah dengar kasus anak, mungkin dia terlibat dengan narkoba kayak gitu. Berapa uang yang harus dikeluarkan oleh orang tuanya untuk mengeluarkan dia. Atau misalnya kayak kemarin yang banyak anak-anak STM yang juga ikut demo kemarin gitu kan. Mereka kemudian ditangkap oleh polisi kayak gitu. Kemudian juga butuh didampingi oleh pengacara. Itu kalau tidak didampingi oleh pengacara publik, mereka pasti banyak banget uang yang harus dikeluarkan. Ya kan? Ternyata layanan hukum di Indonesia itu ternyata mahal gitu. Kalau tidak ada organisasi-organisasi bantuan hukum ini atau tidak ada paralegal. Nah, jadi paralegal ini juga dibutuhkan salah satunya untuk mengatasi itu gitu. Mengatasi jumlah advokat yang tidak seimbang atau tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin pencari keadilan gitu. Nah, belum lagi wilayah-wilayah terpencil yang susah mendapatkan akses informasi, apalagi layanan bantuan hukum. Jangankan jauh-jauh, kita lihat aja deh Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, yang masuk dalam Jakarta sendiri, itu Kepulauan Seribu juga sangat sulit. Berapa sih ada organisasi bantuan hukum di Kepulauan Seribu? Tidak banyak. Dan organisasi kayak misalnya LBH Apik Jakarta, walaupun dia domisilinya Jakarta, tapi kami kan tidak mempunyai kemampuan untuk bisa mengakses sampai ke Pulau Seribu kayak gitu. Nah, itu negara sebenarnya yang punya akses seperti itu. Nah, inilah yang menjadi hal-hal penting juga gitu.
diperhatikan kenapa dibutuhkan paralegal. Lanjut. Nah, tadi ya adanya gap antara rakyat miskin rentan dan marginal dan aparat penegak hukum yaitu. Nah, gap ini begini. Kadang masyarakat miskin atau kelompok rentan itu kadang tidak tahu hak dia itu sebenarnya apa, gitu ya. Misalnya ada yang salah tangkap nih. Ada korban salah tangkap. Ketika ditangkap kan dia ya pasti dah langsung ketakutan ya, gitu, ketakutan gitu. Atau kebetulan ditangkap temennya ada yang memakai narkoba, kemudian dia di situ gitu, akhirnya dikena juga gitu kan. Nah itu kan dia nggak tahu haknya seperti apa. Yang dia tahu ada temennya yang konsumsi narkoba, dia kena juga. Padahal dia tidak mengkonsumsi dan kebetulan dia ada di situ gitu. Nah karena dia tidak paham tentang hukum, dia hanya ketakutan, dia nggak paham tentang hukum, dia nggak tahu harus hubungi siapa, hingga akhirnya ada ketika di BAP dia tanda tangan. Isi BAP seperti apa juga dia nggak tahu. Nah, tiba-tiba dia udah masuk penjara anak misalnya ya. Tiba-tiba udah masuk penjara anak dan harus menjalani hukuman. Padahal seharusnya kan dia tidak mendapatkan seharusnya dia tidak menjalani penjara misalnya. Gitu ya. Kan biasanya kalau umurnya udah 14 tahun, 12 tahun ke atas itu bisa dipidana ya, masuk penjara. Tapi kalau di bawah itu masih bisa dikembalikan ke orang tua yang 12 tahun ke bawah. Itu ada lagi nanti sesinya, sesi hak anak ya, anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, terus itu biasanya dia tidak tahu tentang hak-haknya, dia tidak tahu kalau misalnya salah tangkap itu harus menghubungi siapa, sehingga akhirnya dia tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Nah, itu salah satu, dia gap atau dia tidak mengerti soal hukum itu apa. Kemudian paralegal ini juga mudah dijangkau oleh masyarakat karena dia ada di tengah-tengah masyarakat. Nah itu, kalau dia misalnya ada paralegal di situ, pasti kan misalnya orang tuanya tahu, oh mbak itu atau kakak itu biasanya tuh ngerti tuh soal hukum gitu-gitu. Jadi orang tuanya si anak bisa menghubungi Mas Imam misalnya, Mas Imam ini anak saya ditangkap, Mas Imam ngerti nggak ini caranya gimana supaya dia bisa saya temuin, segala macam bisa didampingi. Kemudian Mas Imam, oh ya saya kenal misalnya lembaga bantuan hukum tertentu atau seperti apa, sehingga Mas Imam ini sebenarnya sudah bertindak sebagai paralegal atau sebagai pendamping anak ini gitu, mendamping korban gitu. Kan dia korban ya statusnya. Kemudian dibantu untuk bisa komunikasi dengan pengacara, bantu untuk dia memahami hak-haknya, sehingga disitulah peran paralegal. Jadi anak ini paham ketika dia harus menandatangani BAP, dia harus tahu isi BAP-nya apa, kayak gitu. Dia harus tahu apa yang dilanggar, kayak gitu. Gitu ya. Lanjut. Nah, juga adanya peran paralegalnya juga karena adanya komitmen nasional untuk memperkuat peran paralegal. Jadi memang sudah dibahas gitu ya, bahwa untuk agar semua orang, teman-teman tahu SDGs kan ya, Sustainable Development Goals, di situ salah satunya di SDGs nomor 16, di situ bicara soal hak bantuan hukum ya buat warga negara, salah satunya tentang bantuan hukum. Nah, bicara soal SDGs itu tentu harus ada implementasinya ya kan, harus ada implementasinya. Salah satunya juga dijalankan oleh Bappenas gitu. Nah, bahwa harus ada akses terhadap keadilan. Nah, di dalam SDGs nomor 16 itu kan tentang akses terhadap keadilan ya. Nah, di situ salah satu implementasi dari akses terhadap keadilan adalah bagaimana masyarakat miskin dapat mengakses layanan hukum. Layanan hukumnya seperti apa? Ya salah satunya memperkuat paralegal gitu. Nah, ini sebagai strategi nasional. Jadi paralegal itu sudah sebagai strategi nasional ya. Kemudian harus ada pengembangan, harus ada pelatihan, harus terdaftar kayak gitu-gitu. Nah, itu semuanya sudah diatur yang di bawah Badan Penyuluhan Hukum Nasional, BPHN itu tadi situ. Itu. Jadi dia sudah menjadi komitmen nasional. Nah, kemudian salah satu juga komitmennya ini ada dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jadi Undang-Undang Bantuan Hukum ini tadinya tidak ada bicara soal paralegal. Tetapi teman-teman yang berjuang di kayak organisasi bantuan hukum gitu ya, berjuang di masyarakat, kemudian menekankan bahwa pentingnya paralegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini. Jadi harus ada tentang pengakuan dan peran paralegal di dalamnya gitu. Nah ini salah satunya yang menaungi paralegal itu ada di Undang-Undang Bantuan Hukum. Lanjut. Nah peran paralegal dalam Undang-Undang Bantuan Hukum itu apa saja? Satu, dia memberikan konsultasi hukum. Jadi
karena dia belajar hukum, dia paling tidak dia paham tentang memberikan konsultasi hukum. Nah, kalau teman-teman yang belajar tentang isu anak gitu ya, tentang hak asasi anak, teman-teman berarti harus mempelajari lebih jauh. Misalnya ketika anak-anak ini dia menjadi terdakwa atau tersangka, berarti kan ada undang-undang yang bicara ada sistem peradilan pidana anak ya, ada sistem peradilan pidana anak. Berarti teman-teman belajar itu. Kemudian ada juga tentang undang-undang perlindungan anak, itu juga harus teman-teman pelajari gitu. Ketika dia anak itu menjadi korban seperti apa, ketika anak menjadi tersangka atau terdakwa itu seperti apa. Nah, itu paling tidak teman-teman bisa memberikan konsultasi hukum yang terkait dengan hak anak kayak gitu. Nah, kemudian bisa melakukan mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi paralegal kalau semua kasus yang dikadukan ke LBH Apik kemudian dibawa ke kantor LBH Apik, yang ada banyak yang nggak selesai gitu ya, pengacaranya hanya berapa orang. Tetapi karena sedikit ya advokat yang mau kerja di organisasi bantuan hukum itu nggak banyak. Jadi itu teman-teman, yang mau dibayar dengan 2M, makasih Mbak, makasih Mas, gitu kan nggak banyak ya. Nah jadi paralegal inilah salah satunya yang bisa melakukan mediasi dan penyelesaian sengketa luar pengadilan. Misalnya nih kasus di masyarakat. Kasus di masyarakat yang kita temui misalnya ada bapak atau bapak dan ibunya atau suami istri itu sepakat untuk cerai ya. Bersepakat untuk cerai karena ya ada harus bisa dengan kasus, bisa tidak dengan kasus. Mungkin saja karena mereka bersepakat cerai. Tetapi kan hak anaknya bagaimana gitu kan? Bagaimana dengan hak anak misalnya? Anak harus di bawah asuhan siapa misalnya? Ketika terjadi perebutan biasanya ada pelanggaran hak anak gitu ya, sehingga kadang juga anak kemudian dia tidak disekolahkan, bisa jadi kedua orang tua tidak mau mengurus anaknya gitu ya, sehingga dikasih ke orang tua, kemudian dia tidak dapat hak untuk sekolah kayak gitu-gitu ya, tidak dapat hak untuk berpendidikan. Nah itu teman-teman ketika tahu ada kasus-kasus seperti itu sebenarnya bisa dilakukan mediasi. Jadi nggak harus langsung dibawa ke mana namanya, kan intinya kita harus supaya anak ini dapat haknya, intinya itu kan. Nah, jadi teman-teman yang sebagai paralegal ini bisa melakukan mediasi. Mediasi penyelesaiannya itu di sengketa di luar pengadilan ya. Tapi kasus-kasus yang tidak bisa dimediasi itu kasus-kasus yang seperti trafficking gitu ya, teman-teman. Kemudian kasus perkosaan anak itu tidak bisa kita mediasi. Tapi ada beberapa kasus yang bisa diselesaikan dengan cara mediasi gitu ya. Nah, itu mendudukkan kedua belah pihak kayak gitu. Nah, sekarang kalau di Indonesia untuk mediasi ini ada sekolahnya lagi gitu. Sekolah sebagai mediator gitu, sebagai pemberi mediasi dan nggak semua pengacara lulus untuk sekolah mediator sebagai mediator ini gitu. Tetapi sebagai paralegal kita tidak perlu untuk ke sekolah itu gitu, karena itu kan pasti ada dananya lagi, ada biayanya. Tapi kita bisa melakukan peran-peran mediasi bersama masyarakat misalnya ya, mengundang RT, RW gitu atau orang-orang yang dianggap di masyarakat, kemudian duduk bareng dengan orang tua seperti apa misalnya, siapa yang berhak memberikan jajan anak, siapa yang harus bayarin sekolah anak gitu kan, kayak gitu-gitu sambil menjelaskan bahwa kalau tidak diberikan berarti kan ada yang dilanggar oleh orang tua kayak gitu. Kalau orang tuanya masih ngeyel ya bisa saja kita laporkan ke polisi gitu kan, karena tidak memberikan hak anaknya untuk berpendidikan misalnya. Nah, di situ nanti ada hitam di atas putihnya gitu. Ada ya mungkin nanti suatu saat atau kapan lah kita bisa belajar soal cara menyusun legal draftingnya kayak gitu ya, hasilin mediasi misalnya satu bahwa saya begini yang bernama siapa, nah kemudian ditandatangani oleh pihak suami, pihak istri dan juga atau pihak ibu dan bapak siapa yang memberikan dana pendidikan kayak gitu. Nah itu bisa dilakukan yang bisa di luar pengadilan ya. Kemudian mendampingi korban untuk mendapatkan akses keadilan. Jadi dia harus dapat akses keadilan tadi saya sampaikan. Kemudian upaya-upaya pemberdayaan hukum di masyarakat juga. Sosialisasi misalnya tentang hak anak atau sosialisasi tentang ada Hari Anak Perempuan misalnya, atau teman-teman sosialisasi tentang ketika terjadi pencegahan trafficking gitu ya di sekolah-sekolah, itu sebenarnya sudah upaya-upaya yang paralegal sebenarnya. Itu upaya-upaya pemberdayaan hukum di masyarakat. Kalau tidak salah itu di Rumah V yang di Batam terutama itu ya sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, beberapa sekolah, karena di Batam kan cukup tinggi tuh ya tentang trafficking anak kayak gitu-gitu, kemudian ataupun eksploitasi seksual terhadap anak, sehingga dilakukan oleh teman-teman Rumah V, meskipun Rumah V bukan lembaga bantuan hukum, tetapi dia melakukan kerja-kerja paralegal, kerja-kerja pendampingan kepada masyarakat. Nah ini, kemudian
menggunakan terobosan atau peluang yang ada dalam aturan dan kebijakan. Jadi memang mau tidak mau kita harus tahu soal kebijakan ini gitu, soal kebijakan soal anak, undang-undang soal anak gitu. Kalau teman-teman mau fokus di isu anak gitu. Kayak gitu. Lanjut. Nah, peran paralegal yang sudah dijalankan ini tahunnya lama banget ya. Penanganan kasus di lapangan. Jadi peran paralegal itu penanganan kasus, pendampingan, konsultasi hukum, mediasi, tadi sudah disebut, konseling gitu. Dengan area kerja di wilayah atau lapangan tempat paralegal itu tinggal. Jadi memang nggak harus dia membahas di daerah-daerah lainnya, tetapi paling tidak di masyarakatnya sendiri dulu. Gitu ya, penanganan kasus di lapangan. Lanjut. Melakukan pendampingan dan penguatan hukum kepada korban. Nah, ini peran paralegal juga. Jadi mulai pelaporan ke polsek, misalnya dia ke polsek ya, sampai ke pengadilan. Ya. Misalnya kasus KDRT, perceraian, pencabulan anak di bawah umur, incest, pelecehan seksual, perkosaan, dan lain-lain. Ini kasus-kasus contoh kasusnya saja. Tapi yang pasti teman-teman melakukan pendampingan dan penguatan terhadap korban. Yang paling pertama itu adalah mendampingi dulu dan penguatan kepada korban. Teman-teman di sini semuanya sudah ikut yang konseling kan ya? Tahap pertama ya? Semuanya? Atau ada yang belum dapat? Ada yang belum ikutan juga sih, Kak. Oh ya, sebenarnya penting itu teknik-teknik konseling. Jadi awal, ketika teman-teman ketemu dengan korban gitu, ketemu dengan korban atau yang anak yang berhadapan dengan hukum gitu ya. Saksi, anak berhadapan dengan hukum itu bisa saksi, bisa pelaku gitu ya. Nah, jadi ketika teman-teman bertemu dengan anak berhadapan dengan hukum, nah biasanya jarang kita sebut anak itu pelaku, tersangka, terdakwa, tapi kita sebutnya sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Kalau dia pelaku tindakan kejahatan, jarang kita menggunakan kata-kata yang tadi. Kita pasti menggunakan anak berhadapan dengan hukum. Nah, ketika kita ketemu dengan anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang menjadi korban tindak kekerasan misalnya ya, itu biasanya yang pertama kita lakukan adalah konseling awal. Nah, kalau teman-teman yang sudah dapat kemarin mungkin ada tahapan melakukan konseling, tidak ada judgement, mendengarkan kayak gitu ya. Gitu dengerin dulu gitu. Seperti apa sih, kenapa sih kejadiannya bisa dilakukan? Kalau dia tidak bisa menuliskan kronologis kasusnya seperti apa? Oh, berarti dia butuh psikolog misalnya untuk bisa merunutkan kasus-kasusnya seperti apa. Dan kita sebagai pendamping juga harus lihat apa kebutuhan korban paling awal. Apakah dia harus ke rumah sakit dulu atau dia harus lapor polisi dulu, itu yang harus kita tahu gitu ya. Jadi screening awal di awal pendekatan itu paling penting ketika membuka gitu ya, membuka supaya kita bisa dekat dengan korban itu seperti apa gitu. Baru kita bisa bertindak sebagai pendampingnya ya gitu. Jangan langsung beri nasihat kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman tadi saya sudah sampaikan sebagai pendamping, oke lah kita kalau secara legalnya kita belum ada nih, karena kita kan bukan di organisasi bantuan hukum. Tetapi tentang pendamping itu tercantum dalam Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004. Gitu. Jadi dalam proses peradilan dia bisa memberikan pendampingan. Dan juga dalam Undang-Undang Trafficking, teman-teman bisa baca nanti. Nah, jadi ketika kita memberikan dampingan itu kita sudah ada cantolan hukumnya gitu, bahwa kita bisa memberikan dampingan hukum. Lanjut. Nah, walaupun teman-teman ketika praktik di lapangannya gitu ya, mungkin nanti agak sulit ya. Dulu kami juga waktu dampingin anak di rumah Faye Batam, itu diusir juga, nggak boleh di dalam ruang sidang karena dianggap tidak mewakili siapa-siapa gitu ya, dan tidak punya surat tugas kayak gitu ya, surat tugas dari organisasi bantuan hukum. Tetapi kita bisa sampaikan cara-caranya itu, kemudian kita bisa mendekati jaksanya gitu, kita beritahu jaksa. Karena kita tidak boleh di dalam, jadi kita diskusi dengan jaksa gitu. Kemudian memberitahukan jaksa seperti apa sebenarnya situasinya, duduk perkaranya kayak gitu. Nah, kita di dalam tapi kita sebenarnya bisa bernegosiasi bahwa kita adalah pendamping anak. Nah, gitu. Biasanya kalau anak itu ada dalam Undang-Undang Pelindungan Anak itu ada tentang pendamping anak. Juga dalam Undang-Undang sistem peradilan anak itu ada tentang pendamping anak. Nah, teman-teman coba baca lagi nanti ya tentang itu. Nah, jadi teman-teman bisa bilang bahwa saya adalah pendamping anak di sini. Nah, tetapi biasanya kan memang hanya mendampingi ya. Jadi teman-teman di situ fungsinya mungkin nanti mencatat,
ungkapan hakim, ungkapan jaksa, kayak gitu seperti apa, terdakwanya bilang apa, dan apabila anak kita, misalnya ini anak korban trafficking atau anak yang diperkosa gitu ya oleh orang dewasa misalnya, dan ketika terjadi sidang dan disatukan antara terdakwa dengan si anak gitu ya, itu sebenarnya kita bisa protes, bisa melayangkan surat protes, karena kan kadang anak tidak bisa langsung berhadapan dengan pelakunya. Nah, teman-teman catat hal-hal yang penting seperti ini ketika dalam sidang. Nah, itu tugasnya teman-teman sebagai pendamping kayak gitu. Mencatat hal-hal yang terjadi dalam sidang, adakah dikonfrontasi langsung, adakah menggunakan kata-kata yang menstigma gitu. Misalnya apalagi kalau kayak Rumah V kan kita nanganinya kasus-kasus kayak pekerja seks eksploitasi seksual anak ya. Eksploitasi seksual anak atau anak yang dilacurkan gitu ya. Nah, biasanya kita harus tahu ada nggak stigma yang keluar dari ungkapannya hakim, ungkapannya siapa jaksa, itu harus catat. Kayak gitu, itu penting untuk advokasi ke depannya. Kak Dino, maaf, waktunya sudah habis nih sebenarnya. Oh, sudah habis. Baru satu ya? Baru satu. Jadi mau lanjut aja dulu atau mau langsung tanya jawab? Ya. Lanjut aja dulu ya. Ini masih banyak ya? Oke, aku percepat aja lah kalau gitu ya. Oke, mengupayakan mediasi. Lanjut, memberikan penyadaran hukum, sama lah kayak tadi. Lanjut. Ya, memfasilitasi masyarakat untuk memahami persoalan sosial yang mereka hadapi, berpikir kritis. Lanjut. Melakukan kerja-kerja advokasi di berbagai level gitu ya. Ya, benar. Lanjut. Kerja-kerja advokasi itu kayak termasuk teman-teman misalnya mengadvokasi rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ya. Melakukan pemantauan terhadap terjadinya pelanggaran atas HAM. Nah, tadi yang aku bilang tadi, mencatat, merekam. Lanjut. Penguatan organisasi, kesimpulan peran paralegal itu, dia peran paralegal mencakup ada kerja litigasi, non-litigasi. Litigasi itu proses atau jalur hukum, non-litigasi itu proses atau jalur di luar hukum. Lanjut. Ya, litigasi ini ya, dari mendampingi kepolisian, jaksaan, pengadilan, pendampingan korban sebagai paralegal, dan sebagai kuasa hukum atau pengacara, membantu pengacara dalam membuat draft, dokumen hukum. Nah, ini semuanya harus kalau buat dokumen hukum harus disupervisi oleh pengacara ya, teman-teman. Lanjut. Nah, itu litigasi. Jadi litigasi itu yang kaitan dengan pelaporan, membuat draft legal, kayak gitu. Itu semuanya kaitan dengan sistem di dalam sistem peradilan ya. Itu dia litigasi. Nah, non litigasi itu yang di luar itu gitu. Misalnya dia memberikan konsultasi hukum, itu non litigasi. Menguatkan psikologis gitu ya, mendampingi korban untuk boleh rujukan ke rumah aman. Nah, ini dia termasuk pendampingan tapi non litigasi ya. Rumah aman, ke psikolog kayak gitu, non litigasi. Atau bahkan teman-teman untuk naikin kasusnya kadang menggunakan media ya, membuat rilis kayak gitu. Nah, itu non litigasi. Lanjut. Nah, melakukan mediasi jika itu pilihan korban. Ingat, mediasi itu kita harus konsultasikan ke korban. Dia butuh nggak dilakukan mediasi. Jadi kalau dia memang udah terkuatkan psikologisnya, baru kita bisa melakukan mediasi. Intinya, ketika kita mendampingi korban itu, segala sesuatu keputusan harus dari korban dulu. Tidak bisa yang kita intervensi gitu. Kemudian melakukan negosiasi atas dasar kepentingan korban dalam upaya mediasi, membuat kronologi kasus, jemput bola terhadap kasus anak yang harus segera direspon. Nah, ini juga kita penting. Memantau proses hukum dan mendokumentasikan yang tadi saya sudah sampaikan ya. Memantau proses hukum. Lanjut. Ya, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, ini sama. Lanjut. Kampanye gitu. Teman-teman balik dulu bentar. Jadi ternyata gitu ya, melakukan kampanye, aksi, lobby untuk perubahan kebijakan dan keputusan itu termasuk kerja-kerja pendampingan ya, kerja-kerja paralegal ya. Jadi teman-teman ketika bikin alat-alat kampanye, misalnya terkait dengan RUPKS, nah itu termasuk kerja-kerja paralegal. Lanjut. Berdasarkan kronologi yang dibuat, tentukan. 1. Tentukan langkah strategis seorang paralegal untuk menangani kasus tersebut. 2. Siapa saja aktor yang dapat berperan dalam kasus tersebut. Nah, ini saat pertama kali assessment. Jadi seorang paralegal ketika ketemu kasus atau ada orang yang datang sama dia gitu untuk minta bantuan, itu dia harus melihat langkah strategis apa yang bisa dilakukan untuk menangani kasus tersebut sesuai kebutuhan korban. Terus siapa saja aktor yang bisa membantu waktu itu gitu ya. Nah, itu yang harus bisa dilihat oleh melakukan pemetaan paralegal. Lanjut.
Nah, oke, itu terakhir. Siapa saja aktor melakukan pemetaan. Ini sudah selesai yang sesi 1 ya? Sudah selesai. Oke, teman-teman, itu saja dari aku. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan, nanti kita lanjut sesi 2-nya. Oke, silakan teman-teman, ada yang pengen ditanyakan nggak? Bisa langsung aja. Atau mau lanjut sesi 2 dulu, teman-teman? Silakan, aku minum dulu. Halo. Halo, pada tidur ya? Hujan-hujan. Lanjut aja ya, lanjut sesi 2. Yaudah, oke, lanjut. Lanjut aja Kak, sesi 2 nggak apa-apa langsung. Ya, oke. Thank you. Nah, tadi kita udah bahas soal paralegal itu siapa, terus siapa yang bisa jadi paralegal. Nah, sekarang langkah-langkah peran paralegal atau pendamping korban dalam kasus KTPA itu kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. KTPA disingkat. Lanjut. Nah, pendampingan dalam kasus pidana. Nah, belum apa-apa langsung kasus pidana. Karena kebanyakan kasus yang didampingi paralegal memang banyak kasusnya itu kasus pidana gitu. Tapi kalau kasus-kasus yang perdata itu biasanya bisa diselesaikan secara mediasi ya. Nah, kalau kasus pidana yang teman-teman hadapi, itu pertama paling penting adalah melakukan pemetaan dan asesmen awal yang tadi saya sudah sampaikan. Itu mencatat identitas diri, nama, umur, alamat, pekerjaan misalnya kalau ada ya, anak itu gitu tersebut. Penghasilan, status perkawinan ini karena ini ngambilnya dari LBH Apik nih. Itu misalnya atau si anak itu seperti apa, misalnya statusnya dia punya identitas diri kah atau apa gitu. Nah, kemudian mendengar dan mencatat permasalahan. Jadi paling penting teman-teman itu harus membuat kronologi kasus ya. Dari mendengarkan anak tersebut teman-teman buat kronologis. Kronologis kasus itu nggak harus cerita panjang lebar. 5W1H. Yang biasa nulis berita mungkin tahu ya, 5W1H. Nah, itu tidak harus kemudian dia dengan berjalan pelan-pelan, nggak usah harus seperti itu. Tapi intinya, apa yang terjadi, siapa pelakunya, siapa korbannya, di mana, kayak gitu ya. Kemudian bagaimana terjadinya, kayak gitu, itu teman-teman buat kronologis kasusnya. Kemudian, yang pasti teman-teman harus melakukan penguatan psikologis terhadap korban. Nah, biasanya kalau kasus anak ini nggak semua anak juga mau langsung dekat dengan kita gitu ya. Nah, itu mungkin bisa kita pakai psikolog anak kalau ada yang bisa bantu kita. Atau kalau memang kita pernah punya cara memberikan konseling terhadap anak, itu bagus banget gitu ya. Nah, itu jadi melakukan penguatan psikologis. Kemudian menanyakan keinginan korban. Nah, nanti sudah dikuatkan secara psikologis, dia sudah tenang. Jadi teman-teman jangan ketika dia masih nangis-nangis, masih ketakutan ditanyain, ya terus kamu maunya apa gitu. Itu nggak bisa kita kayak gitu. Terus maunya apa? Terus maunya gimana nih? Maunya gimana? Kita jangan seperti itu. Yang ada orang nggak punya keputusan kalau lagi seperti begitu. Jadi buat tenang dulu. Tenangnya bisa 2 hari, bisa 3 hari. Nah memang kadang dibutuhkan, apakah dia butuh tempat aman yang paling pertama ya. Tempat aman. Tempat aman itu bisa rumah, bisa atau kayak rumah V, punya rumah aman gitu. Kalau nggak bisa punya rumah aman, misalnya rumah siapa kayak gitu ya. Ataupun kita menghubungi, kalau memang dibutuhkan ya sama dia takut pulang misalnya. Nah, itu biasanya kita dengarkan dulu. Kalau dia sudah agak reda, baru kita bisa yang paling penting adalah penguatan psikologis ya, bukan menanyakan keinginan. Menanyakan keinginan itu setelah dilakukan itu. Baru ditanyakan keinginannya, terus kamu maunya bagaimana ini? Apakah mau teruskan secara hukum atau mau gimana kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kalau ke hukum itu aspek hukumnya apa saja. Misalnya kalau kamu mau mengadukan orang tua kamu, misalnya dia dipukulin orang tuanya. Kamu mengadukan orang tua kamu ke hukum ya aspek hukumnya ini. Konsekuensinya ini. Itu harus dijelaskan. Terus kalau misalnya kamu nggak kadukan ke aspek hukum, apa saja? Oh, kalau nggak ke hukum ya kamu paling nanti ada mediasi, ada ini gitu. Kamu harus kamu harus ketemu orang tuamu untuk mediasi misalnya. Terus konsekuensinya apa misalnya kayak gitu. Terus menginformasikan kendala. Ini paling penting juga. Jadi harus disampaikan kalau ingin menempuh proses hukum tuh ada kendalanya loh, Bu. Misalnya dia korban KDRT.
kendalanya ini, nanti akan datang untuk buat BAP, nanti akan ini, kemudian, nah biasanya itu korban-korban KDRT itu gagalnya di sini, sehingga akhirnya udahlah Mbak, saya nggak kaduin ke hukum, saya cerai aja, sehingga akhirnya larinya ke perdata, walaupun tadi tindak pidana yang terjadi ya. Sehingga kebanyakan kalau korban KDRT di Indonesia itu penyelesaiannya perdata semua. Kalau ke pidana itu kan panjang ya, kasusnya panjang lagi, itu sidang lagi, dan dia nggak boleh bercerai selama sidang itu, karena kalau dia bercerai dia jadinya bukan KDRT, nggak kena KDRT, pakai penganiayaan dalam KUHP jadinya. Nah kemudian satu lagi biasanya, oh berarti nanti bapaknya anak-anak jadi mantan narapidana gitu kan, dia pernah masuk penjara gitu, walaupun 3 bulan, walaupun 6 bulan kayak gitu. Nah itu biasanya yang membuat korban-korban KDRT urung untuk meneruskan kasus-kasus KDRT-nya, kecuali kalau yang dia biasanya berat banget ya. Kemudian buat surat kuasa, paling penting buat korban, terutama korbannya, apalagi korbannya anak ya, itu adalah membuat surat kuasa bahwa pendampingnya itu adalah kita, dan itu diketahui oleh korban, gitu ya, ada tanda tangan oleh korban. Misalnya pendampingnya 3 orang, ya tulis 3 orang. Dia Novita, ini Tasya, ini tanda tangan siapa, kayak gitu. Buat surat kuasa. Jadi kalau nggak ada surat kuasanya susah. Nanti yang ada kita diusir di kantor polisi atau apa. Gitu. Lanjut. Nah, tindak lanjut pasca konsultasinya itu kita menghubungi lembaga-lembaga layanan yang mendampingi korban untuk memperoleh layanan. Itu bisa lembaga psikolog kayak gitu. Atau kalau lembaga layanan seperti rumah sakit, puskesmas, itu biasanya awal ya, screening awal ya. Dia butuh puskesmas enggak? Dia ada yang luka enggak? Itu harus dilihat dari awal. Lebih baik dia diluka. Kalau misalnya ada luka, misalnya ada apa, dia disembuhkan dulu lukanya kayak gitu. Baru kemudian kita lihat dia butuh psikolog enggak gitu. Untuk menangani apa kondisi psikisnya kayak gitu. Dan juga ke psikolog itu untuk kepentingan pembuktian ya. Jadi ada visum. Kebutuhan pembuktian itu ada visum et repertum, yaitu yang fisik ya. Fisik misalnya dia mengalami perkosaan, pemukulan kayak gitu tuh pakai visum et repertum. Ada visum psikiatrikum. Nah, itu dia untuk yang melihat kondisi psikologis ketika terjadi kekerasan. Nah, kadang ada kekerasan tuh dia tidak dipukul gitu ya, tapi anak ini dikurung, tidak boleh ketemu dengan orang. Nah, ternyata dia terganggu secara psikis. Nah, itu biasanya ada visum lain lagi, bukan visum et repertum yang digunakan, tapi visum psikiatrikum. Lanjut. Nah, kemudian pasal konseling tadi kita bisa lihat kalau memang butuh rumah aman ya kita bawa dia ke rumah aman gitu ya, dan melakukan pemulihan trauma biasanya kayak gitu. Nah di rumah V itu kan ada tuh kadang bisa sampai 3 bulan ya rumah V ya, tapi tergantung ya kalau anaknya ada yang hamil kayak gitu kadang bisa sampai dia melahirkan kayak gitu. Nah jadi bisa melakukan pemulihan traumanya di situ, dia dapat hak pendidikannya kayak gitu. Kemudian mendampingi korban ke rumah sakit untuk pemulihan kesehatan dan kepentingan pembuktian. Nah, VER ini visum et repertum jika telah lapor polisi dan medical record sebelum lapor polisi. Jadi teman-teman gini, ketika teman-teman ada dapat laporan kasus ya, dapat laporan ke teman-teman, aku diperkosa gitu, misalnya dia mengaku diperkosa gitu ya. Itu yang harus teman-teman lakukan adalah ya satu hal ya yang paling penting, kalau korbannya itu belum mandi, maksudnya belum bersih-bersihin, itu bagus banget gitu ya. Tapi kalau dia sudah melakukan mandi segala macam ya mau nggak mau memang pokoknya intinya pertama itu ke kantor polisi dulu. Ketika dia nangis-nangis laporan, ya udah yuk kita coba lapor ke polisi. Dia udah agak tenang, lapor ke polisi. Lapor ke polisi buat apa? Untuk minta surat mendapatkan visum et repertum ke rumah sakit. Jadi teman-teman kalau langsung bawa korbannya ke rumah sakit itu tidak bisa dijadikan alat bukti, tapi hanya medical record biasa. Jadi kita bawa misalnya dia ke rumah sakit, kemudian diobati gitu ya, itu dia masuknya ke medical record. Tetapi kalau pakai surat pengantar dari kepolisian itu baru namanya VER atau visum et repertum. Surat yang bisa digunakan keterangannya untuk pembuktian di persidangan. Dan ini harus lapor polisi dulu. Jadi jangan salah ya teman-teman, nanti teman-teman langsung bawa ke mana? Langsung bawa ke rumah sakit, tapi ternyata suratnya tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Kalau yang bisa dijadikan alat bukti pengadilan harus dia pakai surat pengantar dari kepolisian. Nah, kita tidak bisa pegang hasil
visum ini yang bisa pegang adalah penyidik dari hasil visum. Jadi kita tidak bisa pegang, kita mungkin sekedar tahu aja bisa. Kalau kita bisa negosiasi dengan penyidiknya, tapi kadang-kadang nggak, banyak juga penyidik yang nggak mau ngasih. Lanjut. Nah, tahap laporan ke polisi, jadi mendampingi korban saat membuat laporan dan memastikan apakah pasal yang dicantumkan sudah tepat. Nah, jadi teman-teman kadang-kadang polisi juga nggak semuanya mencantumkan pasal yang tepat, gitu ya. Nanti bisa dia masuknya hanya penganiayaan, misalnya pelecehan seksual nanti bisa masuknya jadi tindak perbuatan tidak menyenangkan, kayak gitu-gitu. Nah itu teman-teman harus lihat di BAP misalnya, benar nggak terus ada diarahkan oleh penyidik, seolah-olah kayak diarahkan dia harus ke sini aja gitu. Nah itu harus teman-teman harus lihat. Terus pasal yang dicantumkan udah benar belum, kayak gitu. Nah melobi polisi itu juga penting. Polisi itu penyidiknya ya. Jika polisi belum dapat mencantumkan pasal yang tepat. Nah, teman-teman bisa juga diskusi dengan teman-teman pengacara misalnya atau para legal lain yang lebih paham. Ini kok kasusnya begini kok dibuatnya pasalnya ini ya gitu. Nah, teman-teman bisa diskusi gitu. Kemudian membuat jangan lupa kalau udah laporan dengan korbannya jangan lupa minta tanda bukti laporan polisi bahwa kita sudah melaporkan kasus ini. Karena kalau enggak nanti kita mau nanyakan lagi sulit gitu. Jadi teman-teman, Pak bisa minta tanda buktinya nggak kalau kita sudah melapor ke sini? Karena kadang informasi nggak dikasih oleh polisi. Kadang kalau yang nggak tahu ya nggak dapat itu. Lanjut. Terus meminta polisi untuk membuat surat pengantar visum. Ini kalau kita yang udah laporan tadi ya. Surat diantar langsung ke polisi oleh polisi ke rumah sakit untuk buatan visum. Nah biasanya itu polisinya langsung yang nganter. Ini. Jadi kalau kita suruh pergi sendiri, kita bilang aja Pak, ayo Pak sekalian ini diantar untuk langsung visum ke rumah sakit nih kejadiannya begini kejadiannya sangat genting lah segala macam. Karena kadang juga enggak, udah dikasih surat, suruh pergi sendiri juga banyak penyidik yang seperti itu kayak gitu. Nah, tapi ya kita bisa minta lobby untuk rumah sakit polisian mengantar ke rumah sakit. Kalau di sini kan ada rumah sakit polisi ya, Bayangkari di RS Polri itu loh yang di Kramat Jati. Nah, biasanya mereka mau mengantarkan kalau kasus-kasus anak atau perempuan gitu ya. Mereka mau mengantarkan untuk pembuatan visum. Nah, hasilnya juga langsung dipegang polisi. Kemudian mendampingi korban, tapi hasilnya bisa lama ya. Kalau di RS Polri itu karena kasusnya banyak itu bisa seminggu, bisa 2 minggu baru dapat hasilnya. Kemudian mendampingi korban ke rumah sakit untuk pengambilan visum et repertum. Nah, pengambilan hasilnya ini udah tadi. Lanjut. Jika kondisi kesehatan korban sangat genting, itu guna penyelamatan bukti-bukti adanya kekerasan. Namun korban trauma ke kantor polisi atau tidak mungkin dibawa ke sana. Jadi misalnya gini, kalau korbannya itu trauma nih, anak nih ya, misalnya dia diperkosa, dia takut ketemu orang, dia nggak berani ketemu siapapun, misalnya, atau anaknya disabilitas. Nah itu teman-teman bisa lobby kepada polisiannya. Nih Pak nggak mungkin dibawa ke sana karena dia trauma, dia ketakutan, atau Pak ini anaknya disabilitas. Maka kita kerjasama. Kita bisa kok ngobrol dengan polisi gitu, agar dapat membuat laporan di tempat korban. Gini. Jadi polisinya yang datang ke tempat si korban. Nah ini situasinya kan misalnya genting. Jadi, polisinya penyidiknya datang. Nah itu LBHP kita beberapa kali pernah dengan polisi seperti itu. Di Depok itu bahkan polisinya baik banget tuh ya. Penyidiknya datang ke tempat anak itu, catat. Yang mencatat, yang mengetik langsung polisinya, dia bawa laptop gitu ya. Langsung yang ngetik untuk BAP. Dan langsung dapat surat untuk pengantar visum. Nah, atau bisa ke rumah sakit yang sudah memiliki kerjasama sehingga ada rekam medis sebelum melakukan VER. Nah, ini juga bisa sih rekam medis dulu. Nah, visum et repertum ini teman-teman itu biasanya berbayar kecuali di DKI Jakarta. Kalau DKI Jakarta sudah ada keputusan gubernurnya yang menjelaskan bahwa ketika korban kekerasan anak dan perempuan itu dia bisa memperoleh visum gratis di rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang dirujukan. Nah, keputusan gubernur ini sudah ada dan itu ada daftar nama-nama rumah sakitnya. Tetapi daerah lain misalnya seperti Jogja, Batam kayak gitu itu belum ada. Jadi semua ketika kita melakukan visum itu masih ditanggung oleh korban yang membayar. Nah, kadang kita sebagai pendamping jadinya yang membayar itu gitu, udah cuma dampingi nggak dibayar ya harus bayar gitu. Itu juga kadang terjadi teman-teman, tapi ya nggak apa-apa lah, upah kita besar di surga mudah-mudahan nanti. Nah tapi situasinya kadang sering kayak gitu, tapi daerah-daerah lain. Tapi alhamdulillah kalau Jakarta kita sudah punya visum
keputusan gubernur tentang visum gratis. Sama Semarang yang punya. Lanjut. Kemudian pembuatan berita acara. Nah, ini penting teman-teman, pembuatan berita acara. Ini kita harus benar-benar dampingi korban saat diperiksa. Terus memang sih ya, kalau kita jadi paralegal itu nggak mudah ya, capek iya kayak gitu, karena kita dampingin BAP itu kadang nggak sebentar kayak gitu. Nah, mendampingi korban saat diperiksa, terus menjaga agar selama pemeriksaan korban itu nyaman. Misalnya dia kok banyak asap. Nah, kadang-kadang di kantor polisi itu ya seenak-enaknya aja tuh. Asapnya banyak banget kayak gitu. Misalnya si korbannya ini nggak nyaman dengan banyaknya asap kayak gitu. Nanti kita bisa bilang, Pak, kayaknya minta ruang, atau kalau dia anak, kita minta untuk ruang, ada nggak ruang khusus Pak buat dia nggak nyaman nanti kalau ada si pelakunya datang biar disembunyiin gitu istilahnya. Itu kita bisa lobby kepada polisi gitu. Terus supaya dia merasa nyaman, dia nggak ketakutan kayak gitu. Terus misalnya kalau kita dengar nih, kita di samping dia. Jadi kita minta di samping aja, kalau disuruh polisinya keluar ya kita bilang aja, Pak saya dampingi dia loh Pak, ini ada diatur loh Pak, ini korban KDRT gitu-gitu. Ini ada diatur loh Pak kalau pendamping itu. Nah, kita bisa sampaikan kayak gitu ke polisi. Jadi 5 menit lagi ya. Oke, 5 menit lagi. Nah, jadi kita bisa mendengarkan dia mengajukan pertanyaan yang menyudutkan enggak gitu. Kemudian menyiapkan saksi-saksi yang mendukung, termasuk saksi ahli ya teman-teman ya. Misalnya saksi ahli tentang apa, misalnya dia kasusnya misalnya tentang hak anak atau apa, itu ada saksi ahlinya, kita cari untuk memperkuatkan posisi korban misalnya kayak gitu. Lanjut. 5 menit lagi ya. Nah, kita juga penting sebagai paralegal untuk menanyakan perkembangan kasus ke polisi. Jadi banyak kan polisi itu dia nggak menjawab nggak memberitahu, oh Mbak ini sudah sampai sini kasusnya Mbak kasusnya sudah di kejaksaan. Itu dia nggak akan kasih tahu kalau kita nggak nanya. Jarang yang ngasih tahu. Nah, itu kita harus minta surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Namanya SP2HP. Itu juga penting untuk kita tanyain sebagai pendamping. Lanjut. Nah, ketika berkas dilimpahkan kejaksaan, kita harus cari tahu nih jaksanya siapa yang nangani. Terus nanyain kapan sidangnya. Kemudian melakukan lobby dalam penyusunan surat dakwaan agar tersangka didakwa dengan pasal yang tepat. Nah, ini nggak gampang tapi bisa kita jalani. Dan kalau kita ketemu jaksa yang baik itu enak banget untuk konsultasinya ya. Lanjut. Nah, persidangan, ingat ketika ada persidangan kita mendampingi korban jika ingin hadir gitu. Tapi kan jadi kan korban itu kalau dalam KUHP kita itu hanya dipanggil ketika dia dibutuhkan saksi korban. Nah, selebihnya dia boleh tidak hadir. Tapi kalau dia pengen hadir ya kita harus beri penguatan gitu ya. Kemudian lobby ke majelis hakim untuk dapat mendampingi gitu. Karena ada sidang tertutup ya. Kalau sidang tertutup biasanya kita nggak boleh masuk. Tapi kita bisa lobby bahwa kita pendampingnya gitu. Memberikan hasil pemeriksaan psikologis kepada majelis hakim kalau tidak keberatan mereka. Kemudian mencatat, memantau proses persidangan, tadi saya sudah sampaikan. Kemudian surat dukungan. Nah, ini teman-teman misalnya nih ngadepin pelakunya ternyata orang kuat nih, misalnya pengusaha ataupun kiai misalnya, atau ustadz ataupun tokoh agama misalnya. Biasanya kita perlu ada surat-surat dukungan nih untuk supaya jaksanya berani gitu. Itu biasanya kita galang misalnya untuk semua teman-teman untuk bikin surat dukungan terhadap kasus ini. Nah, itu bisa juga kita lakukan, itu namanya non litigasi, tadi sudah disampaikan ya. Itu menguatkan korban paling penting. Oke, lanjut. Nah, ketika korban sebagai tersangka, nanti kita bahas yang ini. Nanti kita lanjut diskusi dulu aja ya. Ini sebagai tersangka, beberapa hal yang sama, tetapi harus memperhatikan situasi dia sebagai tersangka. Ya, buat BAP seperti apa, sama kok, hampir sama. Hampir sama, hanya saja harus memperhatikan ini dia sebagai tersangka. Itu aja teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan, atau ada satu kasus yang mau kita bahas di sini bareng, boleh. Oke, teman-teman dipersilakan kalau ada pertanyaan boleh langsung open mic-nya, terus langsung tanya ke Kak Dinov. Ada yang ingin bertanya? Mumpung ketemu. Halo, ini pada tidur apa ya? Tasya boleh juga nanya. Ini teman-teman
boleh dinyalakan dulu juga, di-unmute aja, dinyalakan videonya, jadi kita bisa lebih berasa diskusi kali ya tadi. Iya, silakan dinyalakan videonya teman-teman. Si Ranggi, ampun. Agak disisir dulu Pak, bagaimana? Maaf. Aku Silakan aja ya, deh coba nanya Kak Ada Wiwin. Wiwin. Kak, aku boleh Ranggi. nanya nggak? Iya silakan Kak Ranggi, langsung. Oke. Sebelumnya makasih banget Kak Dino, materinya tadi seru banget. Banyak juga ya yang perlu dicerna gitu sama kita relawan yang nggak tahu sih, kalau gue pribadi gue nggak masih sedikit gitu pengetahuan tentang paralegal ini. Nah mungkin yang pengen gue tanyain di sini ini sih Kak, maksudnya apa sih yang perlu kita siapkan gitu sebagai seorang volunteer ya di Rumah V selain kemauan tadi kan kata Kak Dino ya, yang pertama yang paling penting itu kemauan kita untuk Kemauan, terus belajar. komitmen. Ya, kemauan dan komitmen. Kalau dari Kak Dino sendiri ada lagi nggak Kak? Maksudnya hal-hal yang perlu kita siapkan gitu, entah itu baca buku A gitu misalnya. Karena kan ini materinya cukup banyak Kak Dino. Itu aja sih paling. Lanjut dulu, nanti 2 pertanyaan bisa sekalian. Yang lain, Javier, Nada Nisa, siapa nih? Happy. Mbak Happy, Oke, silakan Kak Ibu nanya. Mbak Happy yang happy Ya, selalu. boleh nggak? Silakan Kak, silakan. Ami, Boleh nggak bayar? yang pengen aku tanya, tadi kan kalau pertanyaannya Ranggi, apa yang hal-hal yang harus kita persiapkan sebagai seorang paralegal. Nah, kalau aku bertanyaannya, apa hal-hal yang harus kita hindari ketika kita sudah masuk ranah paralegal? Kita nih, udah bantu orang, kita harus ngerti, paling tidak kan ngerti dikit-dikit hukumnya dan lain sebagainya. Harus ngerti sedikit cara-caranya, misalnya pelaporannya gimana-gimana. Nah, yang inti dari pertanyaanku, apa yang nggak boleh kita lakukan ketika kita melakukan itu, malah kita melanggar hukum jadinya, bukan ngebantu, malah jadi batu sandungan gitu. Gitu. Terima kasih. Ya. Aku jawab ya, langsung aja ya. Oke, langsung Kak. Gas, Oke, Ranggi. Gaskeun. Jadi Ranggi, makasih dan Happy juga. Jadi gini, kalau Ranggi tadi bilang apa yang harus siapin kita sebagai relawan? Satu hal ketika kita memilih, kayaknya aku pengen jadi relawan Rumah V dong. Itu pasti kan dalam pikiran kita, berarti aku akan banyak berdiskusi soal isu anak. Itu kan ya, itu intinya ya. Nah, satu hal teman-teman, komitmen penting gitu ya. Komitmen, kemauan penting. Dan komitmen dan kemauan pasti harus dikasih dengan knowledge kan ya, pengetahuan gitu. Supaya ketika misalnya ini, enggak lah itu kan isu anak, itu hak anak. Misalnya kita udah ketemu orang dan kita sampaikan, itu haknya dia dilanggar. Emang dilanggar hak apanya gitu. Kalau kita kan nggak tahu kan kita jadi malu juga kan ya, bukan hanya malu sih, dan juga untuk korbannya juga nggak berguna banyak gitu. Nah, sehingga memang kita penting untuk belajari paling tidak tentang hak anak dulu aja lah gitu. Misalnya kita belajar tentang hak anak gitu. Kalau misalnya memang lebih jauh, kita nanti akan bicara soal undang-undang perlindungan anak gitu ya, undang-undang perlindungan anak. Kemudian ada lagi ada tentang sistem peradilan pidana anak, itu ada lagi. Nah, paling tidak teman-teman memang belajar lebih banyak tentang isu-isu anak ini gitu. Misalnya undang-undang perlindungan anak itu apa saja yang ada di dalamnya. Misalnya hak anak aja sih. Hak anak itu apa aja sih yang harus kita kasih gitu. Dan kalau kita ngomongin soal anak itu yang boleh dan yang tidak boleh itu yang apa gitu, yang mana gitu. Yang do dan done-nya itu yang mana misalnya. Misalnya kalau dengan isu anak, misalnya diskusi dengan anak itu atau buat kegiatan dengan anak itu kita nggak boleh yang seharian misalnya kayak gitu ya, atau kita ngambil waktu belajarnya dia, kayak itu kan ada gitu yang prinsip-prinsip dasarnya itu kita harus tahu ketika kita bicara soal isu anak, karena kan dia akan berbeda gitu ya. Kemudian bahasa-bahasa yang digunakan kepada anak-anak misalnya kayak saling respect kayak gitu. Iya Kak, gimana Kak, kayak gitu. Dengan teman kita sendiri kadang juga kita pakai kata kakak gitu ya. Kalau dulu kami di waktu di rumah amannya Rumah V itu kita saling dengan teman-teman pendamping yang lain kita pakai nyebut namanya kakak gitu, supaya mereka juga belajar untuk ngargain orang lain tuh seperti apa kayak gitu. Nah, itu juga. Terus kalau dan memang nggak bisa
apa namanya itu kayak memaksakan gitu, kayak memaksakan misalnya kita dalam kegiatan bersama dengan anak terus memaksain bahwa karena kita punya program, kadang kita lupa tuh program kita harus goal gitu kan, tapi kita lupa menanyakan ke anak ini gitu loh, dia maunya yang seperti apa sih programnya, terus yang nggak bikin dia capek kayak gitu, yang bikin dia tertarik, curious itu apa, yang gimana gitu. Pokoknya intinya itu paling penting adalah menanyakan ke si anak ini gitu, yang si anaknya langsung. Dan satu hal lagi, satu prinsip-prinsip dasar soal hak anak, dan satu hal lagi ya itu tadi, paling nggak kita bukan paham ya, paling tidak kita tahu. Kalau paham itu panjang, itu belajar ya, itu belajar. Tapi kalau kita tahu dasar-dasarnya dan kita mau belajar soal itu, paling nggak kita tahu aja dulu. Oh kalau misalnya anak itu ditangkap, itu yang misalnya nih, kalau dia ditangkap itu apa aja sih hak dia yang harus dia dipenuhi gitu oleh kepolisian misalnya atau apa. Kalau misalnya si anaknya jadi korban, dia harus diapain dulu pertama kali. Nah itu aja dulu yang paling dasar-dasarnya lah. Nggak harus ini. Dan satu hal lagi misalnya teman-teman, kalau jadi paralegal itu yang tadi saya jelaskan, tugasnya emang berat gitu loh. Nah jadi, tapi untuk teman-teman ketika jadi paralegal, kayaknya saya belum sanggup deh ke sana misalnya gitu ya. Tetapi bisa teman-teman misalnya melakukan perubahan sosial gitu ya. Dari mana dulu? Ya dari yang sekitar teman-teman aja gitu. Misalnya dari sekolah, dari kampus teman-teman, atau dari sekolah teman-teman, atau dari masyarakat di sekitar tadi kayak gitu. Nah itu yang membuat kita berbeda dengan orang-orang lain yang tidak belajar gitu. Itu yang membedakan apa? Kita menjadi lebih kritis. Karena kita belajar isu anak, kita jadi kritis soal isu-isu anak gitu. Atau kita belajar isu perempuan, kita jadi kritis soal isu perempuan. Itu apa aja. Nah itu ya, kalau dia apa sih harus kita siapkan? Satu ya siapkan itu saja gitu loh, itu dulu. Nah satu hal lagi apa sih yang kita lakukan ketika kita menjadi paralegal? Tadi Happy nanya ya, misalnya jangan-jangan justru ini yang membuat kita nanti dipidana gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita misalnya jadi kita tuh paralegal itu kan kalau dia memang mau pakai kata paralegal, itu kita memang mau tidak mau harus mengikuti pelatihan paralegal di salah satu organisasi bantuan hukum. Jadi kita terdaftar. Nah, ketika kita nangani kasus, kadang di asesmen oleh advokatnya, dan kita juga dikasih surat tugas oleh organisasi bantuan hukum tersebut. Tapi kalau kita sebagai pendamping, nah itu kadang persoalannya di situ ya. Kalau pendamping itu kan berbeda dengan paralegal yang dalam undang-undang bantuan hukum. Tapi sebagai pendamping sebenarnya kita ada juga cantolan hukumnya gitu. Nah, itu sebagai pendamping kita ada di undang-undang PKDRT, ada undang-undang trafficking, itu ada di situ. Nah, yang paling penting adalah teman-teman, ketika kita menjadi pendamping itu kita lebih banyak mendengarkan. Jadi kita bukan mengarahkan. Karena kalau kita mengarahkan nanti misal gini, aduh gimana ya aku KTD nih, kehamilan tidak diinginkan misalnya, ngelapor ke kita. Gimana ini aku KTD, terus gimana ini aku masih pengen sekolah gitu kan, kadang mereka ngomongnya gitu. Terus kita langsung, oh ya udah, aku kenal nih teman yang bisa ngerti gini-gini gitu misalnya, yang bisa ngerti untuk bisa ini. Akhirnya kita arahin dia untuk aborsi misalnya ya. Atau seperti apa. Ada yang bisa menangani itu gitu, membantu itu. Tapi kemudian apa? Ketika dia sudah aborsi, kemudian dia stres, secara psikologis dia terdown gitu ya. Kemudian yang disalahin siapa? Yang disalahin kita loh. Karena kita yang mengarahkan. Nyuruh. Ya kan? Nah, bahkan bisa ketika terjadi penggerbekan atau apa, kita juga yang disalahin gitu karena kita di posisi itu. Padahal maksud kita membantu atau menolong. Nah, tapi yang paling penting teman-teman memang asesmen awal. Dengerin dulu dia seperti apa. Misalnya, aku KTD dengan pacarku gini. Oke, kita denger. Apakah ada terjadi pemaksaan di situ? Kayak gitu kita lihat dulu kayak gitu. Terus kemudian dia udah tenang, baru kita tanya, kamu mau seperti apa? Mau ngobrol dengan orang tua atau enggak? Misalnya kalau enggak ngobrol dengan orang tua, Mas, nanti konsekuensinya apa? Kayak gitu-gitu loh. Baru ada diskusi di antara kita dengan mitra kita tadi gitu, dengan anak tadi gitu, kita ajak ngobrol. Karena kalau jadi intinya sebagai pendamping itu kita tidak boleh mengarahkan. Bahkan kadang kita bikin tabel atau tulisan lah ya. Oke, kamu mau apa sekarang gitu. Misalnya kamu mau bagaimana dengan situasi yang kamu hadapi, ini kan sudah terjadi. Kamu mau apa? Mau bagaimana? Kalau misalnya kamu milih ini, konsekuensinya ini. Kalau kamu milih ini, konsekuensinya ini.
Dan memang itu diskusinya harus dengan dia, jadi memang harus sesuai dengan kemauannya si korban ini. Terus satu lagi teman-teman, kalau teman-teman memang merasa tidak mengerti soal cantolan hukumnya atau tidak paham, itu teman-teman bisa menghubungi lembaga-lembaga organisasi bantuan hukum atau lembaga layanan lain. Misalnya kayaknya ini dia perlu psikolog, itu kan baru asumsi kita dia butuh psikolog, ya kan? Nah, teman-teman boleh nanti hubungin organisasi-organisasi ataupun organisasi psikolog ataupun psikolognya sendiri gitu ya. Tapi psikolognya jelas bukan psikolog yang dia punya bias ya, bias gender atau bias yang anak nakal nih kayak gitu loh. Kalau dia psikolognya bias, dia yang ada down lagi. Udah kamu kayaknya harus sholat, terus atau kamu harus ke gereja, atau kamu harus apa, terus minta maaf pada Tuhan. Ya udah selesai lah, kalau kita semuanya minta maaf sama Tuhan ya udah selesai gitu, nggak ada lagi seolah-olah persoalannya, padahal ternyata kan nggak segampang itu ya kan. Nah, jadi satu, memilih psikolog yang nggak bias, benar juga. Nah, jadi memang benar-benar jaringan itu paling penting. Jaringan itu dalam artinya untuk menanyakan, kalau untuk kasus-kasus anak seperti ini mana sih psikolog yang bisa kita recommended. Jadi teman-teman jangan ngambil ini, misalnya nggak ngerti soal psikologis, teman-teman langsung ngambil alih seolah-olah mengkonselingin secara psikologis gitu. Itu nggak bisa juga gitu. Terus teman-teman nge-assessment, wah kamu berarti bipolar nih. Itu nggak bisa langsung kayak gitu. Atau teman-teman gini, kayaknya kamu secara hukum harus lapor polisi deh atau enggak. Itu kalau memang teman-teman merasa tidak yakin, teman-teman hubungi yang ahlinya gitu loh, yang bisa gitu, yang bisa diajak diskusi soal ini. Itu sih menurutku. Jadi kita agak terhindar dari yang itu tadi, karena kadang kita kan mau nolong tapi ya jadinya malah kita yang tenggelam di dalam situ kayak gitu. Perlu ditolong. Ya perlu ditolong. Terutama yang sensitif ya, isu-isu sensitif, misalnya kayak LGBT ya, misalnya kan ada anak tuh yang diusir dari rumah karena orang tuanya tahu dia lesbian atau tahu dia gay misalnya. Nah, pas situasi gini pasti kan nanti akan ketemu tuh, apalagi dia anak kayak gitu kan ya. Nah, itu seperti apa situasi seperti ini? Nah, kemudian nanti kalau kita dampingin, kita tanpa mengerti arah dampingannya, yang ada kita dibilang yang mengarahkan anak tersebut untuk memilih seksualitas mereka kayak gitu-gitu. Itu bisa jadi masalah juga. Kayak gitu. Terima kasih Kak Dino atas penjelasannya. Gimana Ranggi dan Kak Happy, sudah cukup? Cukup, mantap. Pinter dikit gue hukum nih. Bukan begitu, Ranggi? Belum Happy, belum SPA ini, belum. Ini masih kulit ya? Masih kulit, masih belum hari. dalam ini Kak. Masih ada waktu nggak kata saya untuk tanya satu dibandingkan lagi? saya, apalah aku. Oh, sudah habis ya. Sudah habis. Pasir-pasir di pantai. Ya, pasir kalau kena ke mata bikin ini loh. Pinter ah. Mantap. Terima kasih ya Kak Dino untuk penjelasannya. Sayang sekali nih waktu kita terbatas banget sih emang. Ya, padahal banyak ya. Nah, yang mau mungkin kita. kalau nanti ada teman-teman yang pengen nanya, itu bisa langsung aja disampaikan ke nomornya RF. Nanti mungkin Kak Dino akan bantu jawab juga nanti. Jawabannya akan kasih lagi gitu ya. Atau Kak Dino juga punya rekomendasi nggak? Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik lebih mau paralegal, ada trainingnya bisa diikutin nggak? Ada trainingnya. LBH APIK itu punya training paralegal. Tapi kalau yang training di paralegal APIK ya jadi paralegal yang terdaftar gitu ya. Ya. Paralegal yang terdaftar itu bisa ke LBH APIK, bisa ngontak LBH APIK atau ngontak ke aku sendiri juga bisa gitu. Tapi tahun ini kayaknya kita lagi nggak buka pelatihan. Ya, okay. Gara-gara ini ya, corona ini ya. Oh, boleh tuh Kak. Boleh. Ya. Boleh tuh Kak. Ranggi urutan nomor 1, aku urutan nomor 2. Ya. Boleh banget. Jadi teman-teman nanti kasus-kasus anak, kasus-kasus yang berkaitan soal itu bisa di assessment sama advokatnya APIK kayak gitu. Balik lagi kalau misalkan tadi dasarnya juga harus belajar HAM, itu kan biasanya juga ada apa tuh kalau aku apa sih yang pelatihan tentang HAM dari LBH juga kan? Ya, LBH Jakarta juga ada. Kalau LBH kan dia lebih spesifik ke isu perempuan dan anak. Atau Jentera mungkin, STK Jentera itu teman-teman bisa cari info di situ juga kalau memang pengen. Karena benar kata Kak Dinov, belajarnya itu, rasa belajarnya mesti gede kan.
Iya. Karena ini butuh belajarnya nggak cukup Aku sekali. kasih harus nomorku kalau terus. teman-teman nanti misalnya Terima apa kasih. ada yang pengen ikutan jadi paralegalnya Apik. Siap, Kak. Eh, Kita sih encourage teman-teman juga untuk terbuka dengan segala sumber belajar ya, Mam. Ya, Ya. Jadi nggak cuma di rumah V, bisa banyak organisasi lain buat memperkaya diri. dan itu bisa membantu pekerjaan rumah V juga kok. Betul. Betul. Iya nih Kak, karena kita kan di Jakarta memang fokusnya ke pencegahan ya, tapi kan Ya, ternyata juga di Jakarta tuh banyak ternyata laporannya. Nggak bisa pencegahan doang kan, Jakarta betul. lagi. Nggak bisa pencegahan doang, jadi kita juga harus nanganin. Ya, rumah V harus punya aman di Jakarta deh. Tadinya kayak gitu, tapi belum tahu sih Kak. Doakan saja kan Kak. Karena banyak kasus tuh kadang masuk ke LBH Apik ya. Masuk ke LBH Apik kita nggak punya rumah aman, jadi kita memang kayak sewain kamar dulu buat anak itu. Tuh jadinya. Ya tuh udah ada obrolan waktu itu. Batam jauh. Saya belum tahu. betul. Oke, terima kasih Kak Dinov nih. Mungkin aku Ya. ada beberapa dikit catatan mungkin ya. Nah tugasnya siapapun bisa jadi paralegal asal dia punya komitmen, terus ya tugasnya juga membantu masyarakat marginal yang pencari keadilan gitu ya Kak. Terus apa sih tadi? Terus paralegal juga diakui ketika diberikan pelatihan oleh lembaga bantuan hukum atau Kanwil Kemenkumham. Di bawah Kanwilkumham ya. Di bawah Kanwilkumham. Mungkin itu aja sih. Terus kenapa sih paralegal dibutuhkan? Ternyata jumlah advokat sama rakyat kecil pencari keadilan tuh sangat jomplang gitu ya Kak. Jadi Jomplang. Jumlahnya tuh terlalu banyak masyarakat yang mencari keadilan daripada si advokatnya sendiri, maka peran paralegal itu dibutuhkan. Kemudian masih banyak juga tadi yang Kak Dinov bilang wilayah-wilayah terpencil, bahkan di DKI Jakarta aja yang Kepulauan Seribu itu sulit sekali masyarakatnya mengakses keadilan. Gitu sih. Terus ya memang belajar paralegal ini sebenarnya juga yang kemarin belajar konseling tuh kita juga hanya belajar keraknya aja gitu sih Kak. Kita tadinya awalnya tuh pengen diskusi relawan ini dijadikan pelatihan selama 4 hari. Pengennya sih awalnya tadinya begitu. Tapi, karena siapa yang ngomong? Karena ada ya COVID-19 ini jadi semua hal harus berubah ke online. Iya. Kalau ketemu langsung enak ya. Kalau ketemu langsung ngobrol-ngobrol apa enak banget. Sebenarnya kalau ketemu langsung aku pasti akan kasih contoh kasus teman-teman untuk menganalisanya, terus kalau misalnya ini asesmennya kayak gimana gitu sebenarnya. Iya juga tadi aku juga mikir pasti kalau offline ini seru sih. Kan mungkin bisa sesinya 1 hari gitu. Iya, sesi 1 hari sendiri tentang paralegal tuh. Oke, terima kasih Kak Dinov untuk pemaparan sesi paralegal yang ya gua rasa sih emang ini baru kulitnya aja sih, belum sampai ya masuk ke dalam, tapi ini membuka pikiran kita bersama, gua secara pribadi sebagai staf rumah karena ya Jakarta memang sudah harus butuh mampu paling enggak menerima dulu deh ada laporan gitu, terus kita harus kayak gimana sih langkah selanjutnya ketika kita menangani korban. Sekali lagi terima kasih Kak Dinov. Sama-sama. Sebelum berakhir kita bisa kali ya sesi foto bersama dulu. Oh boleh. Ayo nyalakan video. Kalau berkenan teman-teman menyalakan video, kalau tidak berkenan nggak apa-apa. Tidak berkenan ya nggak apa-apa, nggak dipaksa ya. Baik, kita mulai ya. Ini 1 layar aja, jadi 2 kali aja deh. Lu aja Tas ya? Iya, gue aja. Peter. Kak, bangun dulu kali Kak ya. Aduh, Peter. Oke, gas. Siap. 1, 2, 3. Ibu, udah belum sih? 1, 2, 3. Terima kasih.
kasih Thank teman-teman. you semuanya. Udah. Semangat ya. Thank you, teman-teman. Makasih Kak Dino, makasih Kak Imam, Thank you Mbak Kak Tasya, thank you Chris, thank you Tiana, thank you Javier, thank you Ega, thank you Mister, thank you Win, thank you Nahdanisa, thank you Kak Yusefi. Kak Woi, Happy woi, woi, apa? di absen ya. Imam aku live ya. Ya Kak, thank you ya Kak Dinov ya, sehat selalu, thank you. Thank you Kak. Woi, 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 kangen woi. Ya Allah, Kak Happy, Kak Happy. Kurang Happy always ya. Gue stres di rumah mulu. Sama. Teman-teman. Ya. Sebelum Kak. selesai, oke, silahkan isi Iya. evaluasinya ya. Oh. Aduh, gue masih punya utang nih sama rumah V ini, aduh. Yang lalu belum dapet ininya Kak, videonya. Hah? Belum dapet materinya aku. Oh, belum dapat. Oke, nanti ya. Oke. Juga bingung. Silakan diisi dulu ya. Gimana? Chatnya? Mana kalinya Kak? Mau dong Kak? Dulu. Biar nggak punya utang, biar segera isi. Tuh, linknya sudah di chat box ya. Aku kok nggak bisa copy ya? Emang ini dilarang copy ya dari chatnya? Apa gimana? Iya benar kayaknya. Emang nggak bisa copy ya? Nggak bisa copy. Diprotek kayaknya chatnya. Di grup ya, di grup ini WA. Oh, grup. Oke, Kak. Oke. Oke, salah gua. Ternyata iya ya chatnya. Ada yang ada yang udah live belum sih, apa pada masih stay? Ada Kak kayaknya. Di Jangan tinggal bersepuluh. kayaknya sih. Ini ada 14 Lagi mau ngisi evaluasinya. Di grup ya itunya. Ya, Oh, Di grup. wah. Ayo sambil diisi. Oh, ini kita ditungguin yang isinya ya, biar langsung pada ngisi gitu. Iya lah. Kalau nggak gitu, lama sekali. Gua orangnya. Pengakuan dosa. Enggak, gara-gara Kak Happy ini, gara-gara Kak Happy. Win kan. Sama kita Tiana. bayangin tertutup sibuk, lagi nagihin orang, lagi japri-japri. Mampus deh kata itu. Kok gue doang kayak merasa bersalah, yang lain gak merasa bersalah nih. Karena tinggal lu doang. Sama lu doang, yang lain mah langsung ya batasnya. Iya, betul. Kak Imam. Menarik. Ya. Kayaknya penilaian sesi diskusi relawan 3 ini yang salah deh, masih apakah topik sesi diskusi dasar konseling ini menarik untuk diikuti? Aduh. Gue baru masuk nih ke halaman itu, betul. Tapi ganti aja ya, dianggap aja soal yang hari ini ya. Para regal ya pokoknya ya. Ya, anggap aja, mohon maaf ya teman-teman. Saya akan dikira. Kayaknya emang dari kemarin begitu deh. Anggap aja bener guys, anggap aja bener. Ini butuh para legal nggak untuk membantunya? Nih, penilaian moderator Imam Mukhlisin dapat membantu sesi kurang baik. Lu tulis apa Tiana?
muncul ini ya pertanyaannya ya. Apa? Nggak ada muncul pertanyaannya. Ya Kak, lanjutkan. Ada tulisan lanjutkan, nanti klik aja lanjutkan. Wah. Yes, di halaman kedua dia. Siapa yang harus di? Di next. Next. Nggak ada. Berikutnya. Kalau enggak keluar dulu Kak, baru klik linknya lagi. Takutnya sinyalnya. Kalau nggak ganti HP, coba ganti HP. Kayak banget tuh ganti handphone. Ganti HP, solusi bagus tuh. Iya, tulisan cancel registration. Jangan-jangan email Anda belum terdaftar di Rumah Pay. Gimana nih? So, Oke dong. Pakai lagu-laguan kali mau? Bentar. Lagu-laguan lu Mbak. Iya, lagu-laguan dong. Nyanyi-nyanyi dong, Kak. Kak Happy lu coba nyanyi Kak Happy. Waduh. Kak Happy nyanyi dong, kangen nih. Kerjain gue pada budek ntar lo pada semua. Mending lu yang nyanyi, Ja. Aduh, jangan dah. Parah, oi. Nah, gitu dong. Wiwin joget, Wiwin. Enggak, Loy. Lu aja. Tadi KTPA singkatan apa sih? Lupa deh. Rasa perempuan dan anak. Oh iya. Main air kalian. Ya.